Tiga. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Aduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Udah lama banget. Terakhir pas kapan sih? Pas lagi ini bukan sih? Terakhir yang di abnormal kayaknya. Sama kawan-kawan lah ya. Iya. Gimana kuliah? Aman lah ya? Atau gimana? Alhamdulillah aman, lancar. Baru banget selesai. Oke lah, mungkin ini konten gua tentang tanya kuliah ya. Gua mau nanya-nanya, lu kuliah gitu gimana sih ya? Nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nanya aja. Ya udah sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin lu bisa perkenalkan diri dulu. Lu siapa? Lu dari mana? Lu siapa gua? Maksudnya temen gua dari mana gitu loh. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Diasya Agustiani. Gue kuliah di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Universitas terbukanya yang di UPBJJ Bogor, tapi gue masuknya itu di Salut, Salut Cibinong. Terus gue asal Depok, rumah gue di Depok, dan gue teman SMA-nya Ukoy. Jadi 3 tahun sekelas sama Ukoy. Sama Fadil. Bebas ini nama Fadil Uko itu bebas saya siapa aja. Oke, itu kan udah asal kuliah dari Oh berarti ya, Ukoy aja berarti ya. berarti lu kan udah berarti dari UPBJJ yang di Bogor ya, tapi lu lewat jalur kayak Hmm. brokernya itu adalah Salut ya berarti ya. Penghubung antara lu Iya, dan betul. kuliah BJ. Nah, terus ya lu tinggal di mana dan lu masuk di kuliah itu kapan gitu loh. Gue tinggal di Depok. Tadinya itu di Cibinong kan, di Mm-mm. Pemda. Terus pindah ke Depok. Pindahnya udah setahun yang lalu lah. Nah, terus eh masuk kuliah itu kita kan lulus tahun 2017 ya, Koy. Mm-mm. Tapi gue baru masuk kuliah itu tahun 2019. Mm-mm. Jadi 2 tahun, telat 2 tahun. Nah, kalau kalian nggak tahu Salut, Salut itu ada di Cibinong. Nya Mm-mm. di seberang Mall CCM. Mungkin kalau yang tahu Cibinong mah tahu lah ya. Ya ya, terus. Iya, jadi eh Salut itu awalnya nih gue salut juga dari temen sih, dari temen main. Jadi kan bingung mau kuliah di mana. Mm-mm. Karena ngejar PTN tuh nggak dapet-dapet. Mungkin kurang ikhtiar sama kurang doa kali ya. Jadinya nggak rezekinya nggak di PTN. Ya. Tapi jangan salah, UT tuh juga PTN loh. Oh, Banyak banget yang salah sangka kalau UT tuh sebenarnya. Iya, banyak yang ngira UT itu swasta atau uh, ya kuliah begitulah, tapi enggak, UT itu PTN, makanya gue mau di UT. terus. Alasan mendasarnya sebenarnya itu sih, nggak keterima di PTN, terus waktu itu juga lagi ada ekonomi problem, jadinya bingung kan mau kuliah di mana, karena emang kampus swasta kan lumayan mahal-mahal ya, Oke. nggak ada yang murah gitu. Dan sebenarnya mau kuliah dimanapun kan gimana kitanya ya, kita bisa ngikutin atau enggaknya, kita bisa berepresentasi atau enggak sendiri ya. Sebenarnya kalau menurut gue kampus tuh nggak nentuin gitu. Jadi pas gue tahu dengar kabar ada UT dan biaya masuknya murah, terus apa namanya nggak terbatas sama usia juga, jadinya ya udah gue coba dateng ke Salut ini nih, ke Salut. Apa Salut dulu? itu singkatan dari Sentra Layanan Universitas Terbuka. Jadi kayak itu tadi yang Ukoy bilang ya. Oke. Tapi bernaung di bawah UPBJJ-nya Bogor.
Karena ini masuknya Salut Cibinong gitu. Terus gue coba dateng, gue Kalau ya, tanya-tanya tuh. tar dulu bentar. Gue pengen nanya dulu, jangan langsung situ dulu. Tar dulu, gue pengen selesai, belum Oh selesai. iya iya, sorry sorry. Fokusnya ke pertanyaan gue aja, oke? Eh, Lu tuh Iya oke. di Salut itu, di Salut ya, di UT itu ada organisasi atau enggak sih di UT itu? Nggak ada ya, karena kan kita kuliahnya itu nggak ada tatap muka. Ada sih tatap muka, tapi bukan yang kayak perkuliahan reguler kayak biasa gitu. Kita tuh kuliahnya itu sistem online, jadi nggak ada yang namanya organisasi kayak gitu. Beda sama di kampus biasa. Oh alah. Nah, terusnya kan di setiap kuliah kan masih ada fakultasnya dan jurusannya. Lu tuh fakultas apa dan jurusan lu apa? Gue masuknya itu di Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusannya Ilmu Komunikasi. Wow, berat sekali jurusan Anda. Aku tidak mengerti ilmu politik. Nggak berat kok sebenarnya. Beratan hukum. Ini kan masih standar lah. Semua orang pasti bisa kok. Oke, berarti ini kayak cuman buat komunikasi antar politik lah ya. Benar nggak? Nggak juga sih. Jadi ya kita belajar tentang komunikasi, cara komunikasi yang benar itu seperti apa. Oh, Gitu. Prospek kerjanya juga lumayan bagus. Nah kalau politiknya itu kan karena gue masuknya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya jadinya pasti ada pelajaran politiknya. Gitu. apalagi berkomunikasi dengan hubungan ya kan? Benar nggak? Iya betul. Kan kayak kayak kalau komunikasi kan prospeknya kita jadi PR nih, bisa jadi PR, bisa Ah, jadi pembawa acara ya kan di TV gitu. Atau bagian-bagian yang berhubungan sama komunikasi lah gitu. Nah, di situ ya. kan kita belajar politik, belajar segala macam tuh tujuannya sebenarnya buat ngasah kemampuan pengetahuan kita tentang Ah. politik seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan komunikasi sama orang tuh nggak yang bawah banget lah pikirannya gitu. Jadi bisa diajak komunikasi yang benar gitu dengan cara pengetahuannya itu luas. Itu makanya belajar itu juga. Oke lah, siap. Berarti tadi udah jawab ya tentang kenapa lu pengen kuliah di situ dan lain-lain. Nah, terus sebenarnya kenapa kan karena PTN kan ya dan lain-lain tadi. Nah, saya kenapa lu nggak ambil swasta aja gitu loh? Kenapa nggak ambil swasta daripada ya kalau universitas terbuka ya kenapa gitu loh? Waktu itu gue masih belum terlalu paham ya sama perkuliahan. Salahnya sih gue di SMA tuh nggak cari tahu gitu tentang kuliah gitu. Kalau misalkan cari tahu mah mungkin udah masuk PTN kali ya sekarang karena rajin belajar. Jadi salahnya itu pertama nggak cari tahu tentang perkuliahan. Terus mau swasta mau PTN tuh gue nggak cari tahu gitu. Paling cari taunya cuma biayanya doang gitu. Salahnya tuh di situ. Nah waktu itu juga karena keasikan nyari PTN, jadi kayak nganggep PTS tuh sebelah mata gitu. Yang ada di otak gue tuh kalau kalau gue kuliah di PTS tuh yang ada gue main mulu, yang ada gue nongkrong mulu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang lagi ada ekonomi problem jadinya uh, gue masih awal-awal tuh masih cari uang sendiri buat buat kuliah di situ gitu. Makanya gue nggak mau ngebebanin orang tua juga kalau misalkan kuliah di PTS karena kan PTS di sini tuh mahal-mahal ya. Jadi ya udahlah kita kuliah di UT aja. Oke, itu kan perbandingan kalau kuliah apa namanya dengan PTS. Nah, kenapa lu nggak ngambil luar negeri gitu loh? Sedangkan tes luar negeri itu banyak, bahkan ada teman-teman gue yang di Turki atau enggak yang di mana lah gitu loh. Bahkan sampai ada teman kita yang di Jordan. Masa kenapa lu nggak ngambil di luar negeri? Kayak di Jepang juga ada kan teman kita di Jepang gitu loh. Nah itu sebenarnya nih ya gue tuh udah cari tahu tentang beasiswa kan ya.
Apalagi gue Iya. juga punya temen yang emang kuliah kuliah di luar gitu. Kakak kelas kita, Koy. Iya, Nah, gue iya. dibantu sama dia buat cari beasiswa. Jadi dia ngirimin beasiswa-beasiswa eh, kampus luar negeri gitu. Nah, salah satunya KGSP. Gue mulai tahu KGSP itu dari 2018. Kalau nggak tahu KGSP itu adalah Korean Government Scholarship Program. Nah, tadinya gue tuh tertarik buat ikut itu karena emang persyaratannya tuh nggak susah. Menurut gue tuh nggak susah ya. Cuma cuma harus bisa bahasa Inggris, terus dokumen-dokumennya ya gampang lah bisa diurus gitu. Tapi gak dapet restu dari orang tua karena gue anak satu-satunya. Jadi udah bener-bener nyiapin dokumen-dokumennya, udah fix gitu, udah pengen ikut, udah mau daftar juga, udah nyiapin segala tesnya juga. Tapi itu dia, mungkin bukan rezeki juga kali ya, karena nggak diizinin sama orang tua, karena kan jauh kan kalau memang keterima. Itu. Oke, ya berarti ya ya nasib anak satu-satunya ya begitu ya. Oke, Iya. selanjut. Tapi kalau misalnya ada kawan gitu di luar negeri, tetap nggak boleh juga. Mungkin itu beda cerita lagi ya. Mungkin boleh. Cuman, Kalau memang kalau memang apa ya? Temannya tuh sama gitu sama gue, kuliahnya satu kampus. Jadi kita bisa satu kos, mungkin gitu. Mungkin tuh boleh, tapi karena ini memang nggak ada, jadinya ya nggak dibolehin. dan lagian emang yang Mungkin di belum dipercaya untuk bisa mandiri. dan emang yang lagi di luar negeri yang angkatan kita itu ya cowok semua, nggak ada yang cewek kan. Nah, itu dia salah satu faktornya. Oke, berarti udah jelas lah berarti lu kenapa kuliah di itu karena emang itu UT itu adalah salah satu universitas PTN lah ya, universitas negeri, dan juga Iya, bisa dimanfaatkan. dan lain-lain lah pokoknya intinya alasannya. Nah, terusnya ke Iya. UT itu ada jalur apa ya sih selain dari Salut tuh atau apa gitu? Jalur apa aja gitu loh. Selain dari tadi yang lu salut itu. eh kalau sebenarnya ya, kalau mau masuk UT tuh kita bisa langsung datang ke UPBJJ-nya. UPBJ-nya juga tuh udah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. UPBJJ itu kan unit pembelajaran jarak jauh universitas terbuka. Jadi kayak istilahnya kayak kantornya gitu loh. Jadi kita kalau misalkan memang mau daftar ke UT, kita bisa langsung datang aja ke UPBJJ-nya. Contoh kalau yang di Jakarta itu ada di Rawamangun. Kalau pusatnya tuh ada di Pondok Cabe ya, itu UT-nya, universitasnya gitu, ada di Pondok Cabe Tangerang. Nah, kalau gue sendiri yang salut itu bahasanya gini loh, kalau misalkan di UPBJJ kita daftar, itu semua kita urus sendiri dari mulai registrasi, terus nanti aktivasi si tutonnya atau tutorial online-nya itu kita semua sendiri, benar-benar sendiri gitu. Nah, kalau salut ini kita tuh dibantu sama kakak-kakak tingkat kita yang memang kuliah di UT juga. Jadi kayak admin-adminnya tangan kanannya UT istilahnya. Nah, kita tuh dibantu dari mulai registrasi sampai nanti insya Allah kita lulus, itu kita dibantu semua. Dari penilaian, terus aktivasi tuton, terus nanti kita dikasih bimbingan, gimana caranya untuk kuliah online, biar nggak kaget gitu kan. Karena nggak gampang, jujur nggak gampang gitu, pakai web e-learningnya tuh nggak gampang gitu. Salah sedikit ya kita nggak bakal bisa tuton gitu, dan kalau kita nggak ngerti aktivasi kita juga nggak bakal bisa tuton, jadi kuliah kuliah kita tuh kayak percuma. Nah, jadi itu tadi bedanya, kalau mau di UPBJJ ya kita harus semua sendiri karena memang UT ini kan terbentuk untuk mahasiswa yang memang mandiri gitu, membentuk mahasiswa supaya mandiri gitu. Tapi kalau salut ini kita dibantu sama admin-admin, sama tangan kanan. Nah, jadi karena gue maunya yang simple, yang cepet, gak mau ribet, ya udah gue milihnya lewat salut, bukan lewat UPBJJ. Tuh. Nah,
Untuk berarti kan bisa aja lewat langsung dari UPJJ kayak daftar biasa ke universitas-universitas biasa berarti ya. Iya, betul. Nah, ada ini enggak apa nih? Untuk perbedaan biaya antara biaya masuk salut atau di UPBJ langsung lebih bagus yang mana? Ah tapi bentar bentar bentar. Selain ada salin salut itu ada lagi nggak? Selain salut. Oh, nggak ada. Salut tuh kebetulan cuma ada 5 di Indonesia. Oh. Dan yang Contoh. paling deket tuh cuma di Cibinong ya. Yang deket sama kita tuh Cibinong doang. Yang lainnya tuh di luar kota semua. Di Padang, terus di Cirebon kalau nggak salah. Iya ya. Oke. Nah, terusnya tadi yang lanjutin tadi untuk biaya lebih Mm-mm. efisien yang dari lewat salut atau langsung ke UPJJ-nya? Kalau untuk masalah biaya, sebenarnya sama aja mungkin ya. Hmm. Gua nggak terlalu ngeh di biaya ya. Sebenarnya tuh waktu gue dulu pertama tahu UT, gue coba nih ke UPBJJ, coba nanya-nanya. Bukan salut ya, tapi UPBJJ yang di Jakarta. Gue Iya. coba dateng, coba tanya-tanya, gue lihat biaya, ya sama sih sebenarnya. Cuma kalau pas gue datang ke salut, pas gue lihat harga, memang agak murahan di salut ya. Tapi bedanya itu ada biaya bimbingan kalau di salut. Karena kita memang dibimbing sama kakak-kakak kan, jadi ada biaya bimbingan sama ada biaya kalau misalkan kita mau tuton atau tutorial online di salut itu tersendiri gitu. Jadi salut kayak nyediain komputer gratis atau internet gratis buat kita belajar di situ gitu. Paling kalau misalkan kayaknya sih sama aja ya biayanya. Gue juga nggak terlalu ngeh. Nggak mahal juga kok. Nggak sampai 3 jutaan. Masih di bawah 3 juta. Nah, kemarin kan gue dapet saran dari lu kan ya, suruh ngechat salut tuh kan. Nah, pas gue udah ngechat, Mm-mm. ternyata itu data-datanya harus dikirim langsung. Jadi harus bukan yang nggak bisa online. Ya udahlah. Yang tadinya gue mau daftar, nggak jadi gue. Nah iya itu. Karena buat nanti kan kita ada tanda tangan juga kan. Nah, ya itu Tanda mas. tangan segala macem. Jadi itu yang buat keabsahannya lebih valid. Kalau misalkan online kan nggak bisa tanda tangannya. Ya iya sih kan, tapi kan masih bisa ini pak, di scan gitu loh pak. Ya, tapi kita mungkin salut atau mungkin gini ya, salut tuh memang gampang masuknya ya. Masuk UT lewat salut tuh memang gampang. Tapi nggak bisa digampangin juga. Ya, contohnya itu nggak bisa online. Jadi harus datang. Iya sih. Nah berarti ya, Jadi walaupun kuliahnya online, daftarnya harus langsung. Daftarnya nggak bisa online guys. nah oke. Eh, untuk kan biaya kuliah. Nah lu jajan, lu pasti kan kalau kuliah kan dapat jajan juga dari orang tua lah ya. Nah perkiraan lu dapat jajan itu sebulan berapa? Jajan, kalau jajan, bentar koy, ada yang manggil. Oke. Oke lanjut ya. Kalau jajan, karena gue lagi ini YouTube, YouTube temen gue lagi di sorry sorry sorry. Jadi kalau misalkan, oke, kalau misalkan jajan karena gue nggak ke kampus gitu ya ibaratnya. Jadi jajannya paling buat internet aja sih, buat kuota. Karena kan kalau kuliah tuh kita pakai kuotanya harus banyak gitu. Ya berarti ya seperti kayak jajan-jajan biasa aja lah ya setiap harinya. Ya, buat kuota lah gitu. Oke. Nah berarti sebenarnya kan UP itu UPBJJ Universitas Terbuka itu kan merupakan apa sih namanya tuh, kuliah online ya lewat kuota. Nah itu tuh ada mahal nggak sih, jadi apa gimana ya maksudnya ya,
ada penambahan kuota nggak dari biasanya? Oh, jadi UT nanggung kuota kita gitu maksudnya? Bukan, maksudnya biasa contoh lah, kita biasa biasa pakai kuota itu seminggu 2 giga atau sebulan 2 giga. Mm-mm. Nah, kita masa masa kuliah atau masa ujian tiba-tiba kuota kita jadi nambah jadi 5 giga gitu loh. Oh, enggak karena kita karena ya itu sebenarnya kuliah itu nggak sampai ngabisin. Kita masuk ke webnya nih, masuk ke e-learningnya, kita cuma diskusi sama kita upload tugas. Kalau ujian kita langsung ujiannya kita nggak ada yang online. Jadi kita ujiannya itu paper, lewat paper. Tuh. Jadi kuota ya nggak nambah ya emang segitu aja. Nggak habis banyak kok. Orang cuma buka web doang kan. Oke, lanjut. eh Keadaan kuliah tuh gimana sih? Maksudnya kan dia pernah ngomong tuh kalau kuliah di UB Universitas Terbuka itu kan cuma hanya beberapa bulan saja. Itu tuh gimana sistemnya dan lingkungannya masa work apa? Gimana? Bagus gak sih menurut lo? Menurut lo itu gimana kalau kuliah online seperti itu yang dilakukan UT atau lingkungan? Gimana lah cerita aja. Mm-mm. Kalau jadi UT ini kuliahnya cuma 2 bulan ya per semester, Ya. which is 8 minggu. Jadi selama 8 minggu ini kalau di UT itu namanya sesi ya. Jadi sesi 1, sesi 2 hingga sesi 8. Nah, kita setiap sesinya atau setiap minggunya itu diskusi tiap hari. Nah, nanti ada minggu tugas-tugas ya. Ada itu minggu upload selama 2 bulan itu kita hanya disibukkan oleh diskusi dan tugas sama kita harus nuntasin modul. Jadi bahan ajar kita itu dari modul semua yang yang dicetak sama UT atau keluaran UT buat mahasiswa-mahasiswanya. Nah, itu kita dapat dapat ilmunya atau dapat ajarannya itu dari situ ya, dari modul sama dari dosennya sendiri. Nah, terus sebenarnya kalau buat yang ada, jadi di UT ini ada tatap muka ya, tatap muka sama dosen. Jadi sama kayak kuliah pada umumnya gitu. Cuma bedanya tatap mukanya ini nggak setiap mata kuliah dan nggak setiap apa ya, nggak setiap mata kuliah tuh ada gurunya. Setiap mata kuliah tuh kelasnya. Jadi kita harus harus perbanyakin teman dulu. Misalkan kita harus ngumpulin orang sampai 20 atau lebih buat nanti ngebentuk kelas, baru nanti ada kelasnya gitu. Nah, kalau misalkan ada tatap muka itu kita ditambah lagi. Jadi tatap muka berapa minggu, terus ditambah kuliah online tadi 8 minggu gitu. Jadi totalnya nanti berapa. Tapi kalau misalkan yang nggak ikut tatap muka, kita cuma diskusi aja 8 minggu. Kalau buat lingkungan gue sendiri atau buat efek ke guanya, fine-fine aja sih sebenarnya kuliah kayak gitu tuh enak malah lebih efisien waktu. Cuma nggak enaknya itu semua kan pasti ada plus minusnya ya. Kalau plusnya ya lebih efisien waktu. Cuma kalau eh, nggak enaknya itu kita harus ngabisin modul. Jadi harus dituntut baca, baca, dan baca. Gitu sih paling. Sedangkan lu sendiri tuh jarang baca ya. Tapi alhamdulillah semenjak masuk UT tuh mau nggak mau gue harus paksa baca ya. Kalau nggak gue mau belajar dari mana? Gue mau ngerti materi dosen tuh dari mana kalau nggak dari modul gitu. Jadi harus ngabisin, literally bener-bener ngabisin satu modul. Jadi mata kuliah misalkan asas-asas manajemen. Hmm. Nah gue tuh buat dapetin bahan jawaban dari dosen ya tuh gue harus ngabisin apa modul itu satu modul sampai ke jawaban-jawaban sampai ke soal-soalnya tuh gue kerjain gitu. Jadi itu sih enaknya di UT tuh gitu. Kita bener-bener dituntut belajar mandiri. Jadi ya itu ada sisi positifnya buat gue.
Oke, kan kan juga lagi corona lah ya, lagi corona dan yang wabah kayak gini lagi menyebar nih ya. Nah, pada saat Hmm. kuliah itu ada perbedaan gak sih atau sama aja gitu loh? Mau ada corona kayak mau enggak kayak keadaan kuliah tuh sama aja atau enggak? Menurut lu gimana? Sama atau bedanya kalau menurut gue sama aja ya. Karena mau nggak corona juga gue kuliahnya online gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya. Cuma bedanya kita nggak ada UAS ya. Kalau kemarin nih gue baru selesai, makanya selesai cepet cuma 8 minggu karena memang nggak ada UAS gitu. Kalau misalkan tidak ada pandemi seperti ini, gue ada UAS. UASnya itu 2 hari gitu. Tapi karena lagi pandemi gini nggak bisa UAS, jadinya diganti sama diskusi sama tugas aja sih yang digenjot banget itunya. Isinya benar harus nilainya tuh harus bagus dari kedua itu. Karena memang nggak ada UAS, jadi buat nutup UAS. Jadinya sama aja sih, nggak ada yang beda. Berarti itu emang benar-benar nggak ujian lah ya, berarti cuma hanya untuk ngerjain tugas-tugas aja. Iya benar. Ya berarti sama kayak gua nggak ada ujian. Jadi kan biasanya kita ujian tuh langsungan ya dengan ribuan mahasiswa. Sekarang kita cuma hanya ngerjain makalah aja. Dan setiap fakultas Nah itu iya. mempunyai kriteria yang beda-beda gitu loh. Kalau gua sendiri dari apa namanya? Dari fakultas gua sendiri itu ujiannya aja itu makalahnya cuman maksimal 5 halaman. Maksimal. Iya, maksimal 5 halaman. Ya ampun. Udah termasuk kata pengantar untuk fakultas Enak. gua ya. Enak banget loh itu dikit, ya ampun. Bahkan ada beberapa fakultas yang paling maksimal aja cuman 10 sih, maksimal 10. Masuk 10 lah, perkiraan 10. Ya, paling dikit fakultas Tapi gua. isinya harus berbobot ya. Bahkan isinya itu bisa dibilang kan contoh lah ya, contoh ngebahas zakat zakat lah ya. Nah, itu disuruh cuma arti zakat secara lugoh, secara istilah, terus kadang langsung nyebutin mustahik zakat tuh siapa aja beserta dalilnya gitu doang. Oh iya iya iya. Ya I gitu. see, I see. Mungkin karena memang yang dibahas itu aja kali ya jadinya ini. Beda kan kalau sama kayak anak hukum, kayak anak komunikasi, itu kan rata-rata teori. Pasti banyak banget yang dibahas kalau bikin paper seperti itu. Ya emang sih, nggak tahu lah. Nah, apalagi kan tapi kan untuk gua sih, untuk gua dari fakultas gua juga emang kita jarang nulis jarang nulis nulis ya. Jadi mungkin ada sebagian yang terbebani yang nggak biasa nulis jadi nulis, apalagi keyboardnya keyboard bahasa Arab kan tuh, kita nggak biasa nulis bahasa Arab di keyboard, apalagi sering nulis bahasa Arab itu di HP lah biasa kan, sama udah ya gitulah, Hmm. ada yang merasa terbebani. Nah, oke, lanjut aja. Saran dong, yang mau kuliah di UT tuh harus apa aja, ngapain aja gitu loh. Menurut lu gimana? Kayak gimana sih lu nyaranin gue nih? Gue pengen ke UT nih, tapi gue harus ngapain gitu loh? Atau gue harus apa? Oke, kalau dari gue ya, dari gue sendiri, dari gue pribadi, saran buat kalian yang memang tertarik untuk kuliah di Ya, UT, suaranya ya. pertama kan harus cari, Ya udah, benar benar benar. oke, saran dari gue nih, udah belum? Udah, lanjut aja. Nah, saran-saran dari gue nih buat kalian yang memang minat buat kuliah di UT, pertama tuh kalian harus cari tahu dulu ya tentang UT gitu. Iya. Cari tahu dulu, terus kalian benar-benar pikirin siapnya itu, siapin waktu. Walaupun istilahnya kuliahnya online, jangan disepelein gitu. Karena kalau misalkan kalian ketinggian bisa ikut kuliah gitu. Yang ada jadi ketinggalan, jadi lama lulus. Nah, ini nih banyak orang yang bilang kalau kuliah di UT tuh lama lulus gitu kan. Lama lulus lah, eh,
keburu tua lah segala macem gitu. Sebenarnya kalau menurut gue tuh bullshit banget ya omongan kayak gitu karena kalau misalkan kuliah dimanapun, kalau memang kitanya nggak benar, kuliah kuliah di perguruan tinggi negeri pun kalau kitanya nggak benar, itu tuh nggak bakal cepat lulus kan, bener kan? Jadi ya itu sisihin waktu, luangin waktu buat belajar, buat dengerin dosen, sopan apa dengerin itu apa namanya harus sopan juga ke dosen. Jadi walaupun kalian kuliahnya online, nggak ketemu dosen, tapi kalian juga harus apa namanya harus tetap sopan sama dosen. Oke. Terus sarannya lagi, itu sih paling ya sisihin waktu harusnya kuliah di UT walaupun kuliahnya online atau gampang, ya nggak buat main-main juga gitu. Jadi ya itu sih persiapin waktu Oke, gue pengen nanya nih. Sebenarnya kan gitu sih paling. ada omongan seperti ini. Ah, oh yang kuliah di UT tuh hanya cuman orang-orang yang pengen dapat apa gelar doang gini. Makanya jangan kuliah di UT lah gini. Nah, bagaimana lu menangkisnya? Coba dong. Gue tahu lu pengen ngomong seperti itu Ah, kan. nah, iya 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 benar. Nih, gini nggak sih? Kayaknya semua orang kuliah memang punya eh, zaman sekarang ya menurut gue ya pikiran anak sekarang. Kayaknya anak sekarang tuh kalau mikirnya tuh kalau kuliah, gue kuliah buat dapat gelar doang gitu. Kayaknya rata-rata pikirannya banyak yang kayak gitu deh kalau zaman sekarang menurut gue. Jadi ya balik lagi sih ke pribadi kita ya. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, eh kita buktiin aja sih sama akademik kita, sama apa yang kita kerjain, apa yang kita gapai. Jadi kalau misalkan buat nangkis omongan itu yang paling itu buktiin dengan akademis kita. Itu sih paling. Terus sama buktiin cepat atau enggak lulusnya gitu. Kayak gitu. Oh, Dan berguna atau enggak benar benar benar. ilmunya. Oke. Berarti udah tersampaikan lah Karena suaranya karena ya. gini Koy, nambahin ya Koy. Oke, siap. Ya, nambahin ya Koy. Karena sebenarnya nih ya yang kuliah di UT kalau yang bener-bener kuliahnya serius, nggak main-main, itu ada yang cum laude loh. Bahkan kalau yang kita tahu almarhum Bu Ani Yudhoyono kan lulusan UT. Wow. Jadi kalau misalkan kita serius kuliahnya kita bisa loh seperti orang-orang besar. Itu lulusan lulusan UT ngebanggain bahkan banyak yang cum laude juga gitu. Jangan salah. Temen aku juga cum laude di UT banyak yang cum laude. Nah, tapi standar UT sama dan PTN-PTN yang lain itu sama atau enggak gitu? Kalau komplotnya seperti itu, standarnya sama atau enggak? Apa lu nggak tahu? Hmm, kayaknya kurang tahu deh. Gak mau jawab juga sih. Takut salah. Oke, siap, 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 siap. Oke lah, mungkin udah selesai ya tanya-tanya. Thanks dari gua. Udah Yep. gua mau nanya-nanya. Siapa lagi ya? Next kita ketemu di Indo sama teman-teman SMA. Amin. Oke. Thanks dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.